Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan membaca kitab Qawaid fi Tauhid Al-Uluhiyah, kaidah-kaidah di dalam Tauhid Uluhiyah. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala, al-qaidatu ats-tsaniyatu wal arba'un, kaidah yang ke-42. Man khafa min ghairillahi khaufa ta'abbudin wasirrin faqad asyraka asyirkal akbar. Barang siapa yang takut kepada selain Allah, yang takut itu berupa takut ibadah dan takut yang tersembunyi, faqad asyraka, maka sungguh dia telah syirik, berbuat syirik, asyirkal akbar, dengan kesyirikan yang besar. Mu'allif membahas tentang masalah ibadah di antara ibadah hati, yaitu al-khauf. Al-khauf artinya takut, para jamaah. Dan takut ada dua macam. Ada takut kepada Allah dan ada takut kepada selain Allah. Takut kepada Allah ibadah. Bahkan Allah memerintahkan kita agar kita takut kepadanya. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Dalam surah Ali Imran ayat 175 Allah berfirman, dan takutlah, jangan takut kepada mereka, tapi takutlah kepada aku jika kalian beriman, kata Allah. Dan takut kepada Allah merupakan ibadah, dan ibadah yang agung, karena dia adalah amalan-amalan hati, ibadah hati. Nah, yang kedua, takut kepada selain Allah. Takut kepada selain Allah ini ada tiga macam hukum. Yang pertama syirik besar, yang kedua haram, tidak sampai syirik, dan yang ketiga takut yang boleh. Takut yang tabi'i, manusiawi, takut yang sifatnya manusia, takut kepada hal yang dia takutkan. Takut mara bahaya, takut binatang buas, ya, takut takut pencuri, penjahat, perampok. Ini takut-takut yang tabi'i, manusiawi, boleh. Ya, yang kedua takut yang haram, jemaah. Nanti yang syirik nanti kita bahas. Takut yang haram itu adalah takut kepada selain Allah, yang dengan sebab itu dia melanggar larangan atau jatuh kepada dosa atau meninggalkan perintah atau jatuh kepada yang dilarang. Seperti takut kepada majikan, takut kepada atasan sehingga tidak sholat misalnya, dilarang oleh atasan, tidak boleh sholat. Nah, takut seperti ini takut yang tidak syirik, tapi dia kabiratun min kabairi dzunub, dosa di antara dosa besar. Yang ketiga, takut kepada selain Allah yang hukumnya syirik besar, keluar dari Islam, batal syahadatnya. Mu'allif mengatakan di sini, kama hiya halul musyrikina ma'ausanihim fa innahum kanu yakhafuna al-awsan khaufa ta'abbudin wa sirrin. Takut yang syirik besar ini seperti takutnya keadaan orang-orang musyrikin terhadap berhala-berhala mereka atau sesembahan-sembahan mereka, di mana takutnya mereka kepada sembahan itu seperti takutnya kepada Allah, atau takutnya takut yang tersembunyi, takut yang tersembunyi. Takut ibadah itu, berjemaah, takut kepada selain Allah seperti kepada berhala, karena dalam rangka taqarrub kepada berhala-berhala tersebut, ya. Yang kedua takut yang tersembunyi, karena
takut yang tanpa sebab. Beda kalau orang takut harimau, ada harimaunya. Ini takut kepada selain Allah yang tersembunyi, maka takutnya dalam hati dia. Seperti takut sesuatu selain Allah ini akan mendatangkan bahaya, akan mendatangkan kualat misalnya. Maka inilah yang dimaksud dengan takut yang tersembunyi. Yani laisa hunak asbabun hissiyah dhahirah. Tidak ada sebab yang nampak. Ya kan? Kalau misalnya seseorang takut dengan pohon, ini takutnya itu takut sir itu namanya. Takut yang tersembunyi. Karena ada apa dengan pohon ini gitu loh jemaah. Tapi kenapa orang bisa takut dengan pohon ini? Jelas ya? Beda dengan takut harimau, takut pencuri, takut penjahat, takut ular, binatang berbisa. Jelas nampak sebab takutnya. Ya, kalau binatang patukannya dan semisal. Lah ini pohon. Ya. Atau takut kepada keris. Misalnya, ya kalau kerisnya dibacokin, ini keris diam tapi takut dia. Atau kepada kuburan wali. Kalau dia lewat ke kuburan wali, langsung dia dalam hatinya ada rasa takut. Takut kewalat. Kalau tidak lewat secara sopan, tidak lewat secara ngesot misalnya. Apa ngesot itu jemaah? Ya, atau harus mengucapkan permisi. Kalau tidak takut nantilah. Takut apa? Ini yang tersembunyi. Ini yang syirik besar. Yang takut seperti ini tidak boleh dipalingkan kecuali hanya takut kepada Allah. Nah, termasuk kalau melintasi jembatan harus mencet klakson. Kalau tidak akan menimbulkan mara bahaya. Nah, takut ini namanya takut sir. Al-khawf as-sir, takut yang tersembunyi, hukumnya syirik besar berjamaah. Taib. Bagaimana dengan takut kepada jin? Ya. Takut kepada jin para jemaah. Maka muallif menjelaskan di sini fa in qulta awallasna nakhafu minal jin, kalau mungkin ada yang bertanya, bukankah kita takut dengan jin? Nah, apakah ini termasuk takut yang syirik besar? Apakah ini termasuk takut yang tersembunyi tadi? Maka jawabannya al-khawf minal jin yanqasimu ila qismain. Jawabannya kalau takut kepada jin ini takut yang terbagi dua. Yang pertama khaufun tabi'iyyun la lauma 'alal insani fihi. Jenis takut yang pertama adalah takut yang sifatnya tabi'i. Takut terhadap jin itu sifatnya tabi'i. Yang seseorang enggak dicela takut kepada jin seperti ini. Ya. Misalnya kan yakhaf minal makanil khali. Seperti takut misalnya di tempat yang kosong. Ya, ada rumah angker misalnya, ada istilah kan rumah angker jemaah. Ada orang yang takut masuk rumah itu takut jin, ini wajar, biasa. Bukan syirik besar keluar dari Islam, tidak. Ya. Au yakhaf min an yufaji'uhu jin. Atau takut tiba-tiba ada jin yang langsung menjelma, kan takut itu. Tiba-tiba jin muncul gitu, menjelma. Ini takut sama halnya takut tadi, takut ular, takut ya. Nah, atau misalnya dikatakan inna fi hadzal makan jinnan, ya, khafa minal ityani ilaihi. Atau misalnya disebutkan kepada orang ini bahwa di rumah ini, di tempat ini ada jin, gitu ya. Lalu orang itu takut. Nah, ini takut seperti tadi jemaah. Hanya takut minal lusus atau minan nar awal hayyah, awil hayyah. Seperti takut penjahat, takut api, ya, atau takut ular. Fahada khaufun tabi'iyun, maka ini khauf yang tabi'i, enggak masalah. Ini takut terhadap jin yang pertama. Adapun yang kedua, amma man yakhafu minal jinni khaufa sirrin an yusibuhu bi ay dararin lam yuqaddirhu Allahu. Tapi kalau takut yang kedua, yaitu takut yang tersembunyi terhadap jin tadi,
Ini takut jin mendatangkan musibah atau bala yang tidak sanggup dilakukan kecuali hanya oleh Allah. Seperti jin bisa membuat hidup sengsara misalnya, atau kualat tadi, ya. Atau takut yang dibangun di atas keyakinan bahwa jin ini mampu at-tadbir wa tasrif. Jin ini mampu melakukan hal yang tidak bisa dilakukan kecuali hanya oleh Allah, ya. Mendatangkan penyakit, menimbulkan hidup sial dan semisal. Maka inqalaba al-khawfu min khawfi tabi'i ila khawfi sir wa ta'abbudin wa hukmuhu syirkun. Nah, takut seperti ini barulah berubah dari takut yang tadinya tabi'i, berubah menjadi takut yang sifatnya takut sir, rahasia, tersembunyi, dan takut seperti ini bentuk takut ibadah yang hanya dipalingkan hanya kepada Allah. Maka takut seperti ini menjadi takut yang syirik hukumnya. Jelas ya? Oleh karena itu jemaah sekalian, orang takut terhadap jin ada dua. Takut yang tabi'i, seperti takut pocong. Orang takut jalan ke makam tengah malam, jemaah, ya, karena takut hantu, takut pocong. Ini takut biasa, ya. Ini takut yang biasa. Walaupun selayaknya seorang muslim jangan takut dengan jin itu, gitu loh. Tapi ini takut yang wajar. Sebagaimana seorang muslim jangan takut dengan ular, gitu kan? Ya. Tapi kalaupun takut tidak masalah, itu tidak tercela. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi dalam surah Ali Imran ayat 175 tentang takut kepada setan yang sifatnya takut yang tersembunyi tadi. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka janganlah takut kepada mereka, para jin, para syaitan. Takutlah kepadaku jika kalian beriman. Ini takut yang kedua jenisnya tadi. Takut yang sir, yang tersembunyi tadi. Taib, itu di antara kaidah yang pertama, atau kaidah yang ke-42. Kaidah yang ke-43. Man tawakkala ala ghairillah fil amri alladhi la yaqdiru alaihi illa Allah faqad asyraka syirkal akbar. Siapa yang bertawakal kepada selain Allah, di dalam apa tawakal kepada selain Allah? Dalam urusan yang tidak mampu dilakukan atasnya kecuali oleh Allah, ya, maka dia telah syirik kepada syirik besar. Karena tawakal adalah ibadah dan memalingkan ibadah, bahkan ibadah yang paling tinggi derajatnya adalah tawakal ini, karena dia ibadah hati. Oleh karena itu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, tidak ada ibadah yang ganjarannya seperti ganjaran tawakal. Ya. Apa dasarnya? Di dalam surah At-Talaq ayat 3 Imam Ibnu Qayyim berdalil, tidak ada ibadah yang pahalanya seperti pahala tawakal. Salat ada pahalanya, zakat, puasa ada pahalanya, tapi dalam hal tawakal itu dalam pahalanya luar biasa. Apa pahalanya? Kata Allah, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuhu." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah cukupi. Allah cukupi dunianya, Allah cukupi akhiratnya. Allah jamin dunia akhirat. Inilah yang dimaksud oleh Imam Ibnu Qayyim. Tidak ada ibadah yang jaminan seperti tawakal. Dijamin dunia akhirat oleh Allah. Oleh karena itu tawakal ini ibadah yang memang berat para jemaah. Berat tawakal, dan banyak dalam ayat, ya. Contoh misalnya Al-Maidah ayat 23, kemudian juga dalam surah Al-Maidah Allah Ta'ala mengatakan wa 'alallahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa 'alallahi falyatawakkalu, didahulukan objeknya, padahal harusnya falyatawakkalu 'alallah. Jemaah, falyatawakkalu 'alallah in kuntum mu'minin, harusnya kan begitu. Namun ketika objek didahulukan, wa 'alallah didahulukan, dalam kaidah bahasa Arab ini berfaedah atau memiliki makna pengkhususan, maka terjemahnya menjadi dan hanya kepada Allah
bukan kepada selain Allah lah kalian bertawakal jika kalian beriman, kata Allah. Oleh karena itu tawakal tanda keimanan. Orang yang tidak bertawakal tidak menunjukkan keimanan dia kepada Allah. Apa itu tawakal para jemaah? Tawakal itu kalau secara bahasa menyandarkan, bersandar, tawakal itu, atau menyandarkan diri. Namun dalam istilah syariat yang dimaksud tawakal yakni i'timadul qalbi 'ala Allah. Ada 3 poin. Yang pertama, menyandarkan hati kepada Allah. Ya. Menyandarkan hati kepada Allah. Poin yang kedua, bittikhadil asbab, dengan cara melakukan atau mengambil sebab. Ini kalau tawakal dalam hal kita rizki kita tawakal kepada Allah. Namun ambil sebab, gantungkan hati kita, yakini Allah yang memberi rizki. Namun ambil sebabnya, mencari rizki, bekerja. Dan yang ketiga, al-asbab asy-syar'iyyah, sebab itu harus yang disyariatkan, yani bukan sebab yang haram. Seperti bertawakal dalam kesembuhan, kita yakini yang menyembuhkan Allah, kita serahkan, kita gantungkan hati ini kepada Allah bahwa yang menyembuhkan Allah. Namun ambil sebab, berobat dengan sebab yang syar'i, bukan sebab yang haram, seperti berdukun atau datang ke dukun. Datang ke dukun juga usaha, jemaah. Sama halnya datang ke dokter. Datang ke dukun usaha untuk cari kesembuhan sebagaimana datang ke dokter. Namun bedanya, usahanya kalau datang ke dokter syar'i, kalau ke dukun tidak syar'i atau yang dilarang atau yang diharamkan oleh agama. Jadi inilah tawakal. I'timadul qalbi 'ala Allah bittikhadil asbab asy-syar'iyyah. Ya. Ada 3 golongan manusia dalam hal tawakal. Ada 3 golongan manusia dalam hal tawakal, para jemaah. Yang pertama, golongan yang mengingkari tawakal. Enggak ada tawakal. Ini dia usaha sendiri, enggak ada urusannya dengan Allah. Menafikan dia tawakal, enggak bergantung dia kepada Allah. Semua yang dilakukan usaha sendiri, hasil sendiri. Allah tidak ikut campur dalam urusan ini. Yang kedua, sebaliknya, dia menggantungkan tawakal tanpa usaha, jemaah. Seperti orang-orang sufi biasanya, orang-orang tarekat, orang-orang tasawuf. Makanya ada kelompok, ada aliran yang suka khuruj. Di antara bentuk tawakalnya apa? Dia khuruj, tinggalkan istrinya walaupun enggak meninggalkan sebutir beras pun. Alasannya katanya tawakal kepada Allah. Dengan dasar Nabi Ibrahim meninggalkan Ismail dan Hajar, ya, ditinggalkan di lembah yang gersang, enggak ada apapun, enggak ada makanan, enggak ada manusia. Ini tawakal yang kebablasan. Adapun ahli sunnah wal jamaah, tawakalnya yakni adil, menggantungkan hati kepada Allah dengan tetap mengambil jalan, mengambil usaha yang disyariatkan. Nah, tawakal dalam hal apa yang dimaksud bisa syirik besar kepada selain Allah, dalam hal yang tidak sanggup dilakukan kecuali Allah, seperti dalam hal memberi rizki. Dalam urusan rizki bergantung kepada manusia misalnya, atau dalam hal kesembuhan. Termasuk di antara bentuk tercelanya dalam tawakal para jamaah adalah menggantungkan hati atau bertawakal kepada sebab. Misalnya bergantung kesembuhan kepada dokter, kepada obat misalnya. Dokter atau obat itu usaha. Maka seseorang ketika bertawakal wajib meyakini bahwa semua ini hanya asbab saja, dan tidak akan bisa kecuali hanya oleh Allah. Bahkan hatta termasuk ruqyah. Ruqyah itu bacaan Al-Quran. Tapi kalau orang bergantung kesembuhan kepada ruqyahnya, maka ini juga termasuk di antara hal yang dicela oleh agama. Bukan ruqyahnya, tapi kepada Allah bergantung kesembuhan. Ruqyah hanya sebab, bacaan Al-Quran hanya sebab.
Ya, demikian. Jadi di antara kesalahan adalah bergantung kepada sebab, bukan kepada musabbibnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian kaidah berikutnya berkaitan tentang isti'anah, berkaitan tentang isti'adah dan istighosah. Ini tiga ini kita jadikan satu pembahasan. Ya. Cukup satu kaidah untuk 3 poin tadi. Isti'anah minta pertolongan, isti'adah minta perlindungan, dan istighosah minta bantuan ketika ada kesulitan. Itu namanya istighosah. Ya. Jadi kalau isti'anah minta tolong secara umum, baik sudah ada atau belum mara bahaya. Tapi kalau istighosah itu minta bantuan ketika bahayanya sudah ada. Istighosah namanya. Adapun isti'adah perlindungan khusus dari hal yang berbahaya. Maka lebih umum isti'anah daripada isti'adah. Ya. Dan lebih khusus lagi istighosah. Nah, istighosah. Nah, di dalam kaidahnya ini muallif hafizahullah taala mengatakan, man ista'an wasta'adha bi ghairillahi fil amri alladhi la yaqdiru alaihi ila Allah faqad asyraka syirkal akbar. Siapa yang minta tolong atau minta perlindungan kepada selain Allah dalam hal apa? Dalam perkara yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah, maka dia syirik besar. Ya. Baik, berarti minta pertolongan atau minta perlindungan ada 2 macam para jemaah. Ya. Minta perlindungan kepada selain Allah atau minta tolong kepada selain Allah itu ada 2 macam. Satu, minta tolong, minta perlindungan kepada selain Allah pada perkara yang tidak mampu dilakukan oleh makhluk kecuali oleh Allah. Ini syirik besar. Minta kesembuhan kepada makhluk, syiriknya besar. Yang kedua, minta tolong, minta perlindungan kepada makhluk yang makhluk mampu melakukan, maka ini boleh. Dan bentuk ta'awun dalam ketakwaan dibolehkan. Ta'awun, tolong menolong, minta tolong. Ya. Minta perlindungan kepada polisi atau satpam boleh. Untuk dijaga rumah kita boleh. Atau minta tolong kepada orang untuk misalnya minta makanan atau diambilkan makanan, ini boleh karena mampu dia melakukan. Tapi minta anak keturunan, minta kesembuhan, minta kesehatan, minta dimasukkan surga kepada manusia atau kepada makhluk selain Allah, maka ini yang dimaksud oleh mu'alif syiriknya syirik besar. Ya. Syiriknya syirik besar, seperti minta tolong kepada orang yang telah mati juga. Nah, berarti dirinci para jemaah. Diperinci. Kalau minta tolong, minta perlindungan kepada orang yang telah mati, baik pada hal yang mampu atau tidak mampu, tetap syirik. Jelas ya? Minta air minum kepada orang mati, jelas tidak mampu. Ya. Apalagi minta diselamatkan dunia akhirat kepada orang mati misalnya. Adapun kalau kepada orang hidup mampu, boleh berarti. Ya Syekh minta duit 1000 real, tolong kirim rekening, boleh. Ini enggak. Kita di sini di Bangil ngucap, ya Syekh saya sudah 5 tahun rumah tangga dan punya anak, tolong minta anak, tolong minta ambilkan air minum dan semisal. Ya. Kenapa minta air? Kan mampu Syekh. Ya mampu, tapi kalau orang yang jauh jelas tidak mampu. Ketika meminta pada posisi seperti ini, pasti dia meyakini kalau Syekh ini memiliki kekuatan gaib dan yang semisal. Sehingga di situ disebut tidak diperbolehkan jatuh kepada kesyirikan. Nah, termasuk istighosah jemaah, termasuk istighosah. Maka istighosah kepada orang mati tidak dirinci lagi. Tidak dirinci lagi. Demikian pula istighosah kepada orang yang gaib tidak dirinci lagi. Mampu atau tidak mampu orang gaib ini melakukan, tidak dirinci. Syirik akbar. Tapi istighosah kepada orang yang hidup ada di hadapan kita, maka dirinci jika mampu boleh,
jika tidak mampu tidak boleh. Jelas ya? Jadi 3 para jemaah. Orangnya hidup, orangnya mampu, dan juga orangnya hadir. Ya, orangnya hadir. Kemudian kaidah berikut. Man ankara ma'luman minad dini bid-darurah faqad kafar. Barang siapa yang mengingkari perkara yang sudah maklum secara pasti dalam agama, maka hukumnya kafir. Secara pasti. Artinya seluruh manusia umat Islam ini sepakat. Misalnya kalau sholat 5 waktu wajib, mengingkari kewajiban sholat hukumnya kafir. Atau sepakat umat Islam bahwa zina haram, lalu ada orang yang menghalalkan zina, maka hukumnya kafir. Ya, bahkan dalam perkara yang halal jemaah, dalam perkara yang halal. Misalnya umat Islam sepakat, namanya air aqua ini atau air ini sepakat, nggak ada yang mengatakan di antara ulama mengatakan haram, sepakat halal. Lalu dia mengatakan haram, dia mengharamkan yang sudah sepakat kehalalannya. Faman ankara hadza faqad kafar hatta walau kana inkaru syai' halal. Kaman qala innal ma'a haramun fahuna inkar ma'luman minad din bidarurah fahuwa hilul ma. Maka siapa yang mengingkari sesuatu yang halal, seperti orang mengatakan air ini haram, maka di sini dia pengingkaran terhadap hal yang sudah diketahui secara maklum oleh agama, maka dia menghalalkan, yaitu halalnya air sudah dimaklumi oleh agama, lalu dia mengatakan air ini haram, maka dia kufur. Atau dia mengatakan innal khubza haram fayakunu kafiran. Atau dia mengatakan roti, ya, roti ini disepakati jemaah, roti haram, roti halal, lalu dia mengatakan roti haram, maka fayakun kafiran, maka dia kafir. Tapi kalau ada orang yang mengatakan babi halal, justru dia yang jemaah, karena agama sepakat kalau babi adalah haram. Jelas ya? Termasuk siapa yang mengingkari wajibnya zakat, termasuk siapa yang, perhatikan jemaah poinnya, bedanya. Orang yang menghalalkan riba, maka orang ini kafir, tapi fil jumlah. Orang yang menghalalkan riba fil jumlah hukumnya kafir. Orang yang menghalalkan riba secara umum hukumnya kafir. Tapi orang yang menghalalkan riba bank, maka tidak dikafirkan dulu. Karena bisa jadi memang dia tidak paham. Tapi kalau riba, kan pasti kalau riba secara umum ya, nggak ada orang Islam yang mengatakan renten riba itu halal, nggak ada, semuanya sepakat. Namun memang ada perselisihan dalam hal tertentu, baru itu boleh, tidak dikafirkan. Seperti bunga bank, ya, itu bagian dari riba, nggak masalah, itu artinya tidak sampai kafir orang yang mengatakan bunga bank halal. Tapi kalau riba secara jumlah halal, maka dia kafir. Karena apa? Karena riba adalah amrun ma'lum minad din bidarurah. Karena riba adalah hal yang pasti dalam agama tentang keharamannya. Kecuali yang khilaf. Nah, itu bukan maklum minad din bidarurah berarti. Ya, jangan dikafirkan. Ya, taib. Berikutnya para jemaah, kaidah yang ke-as-saminatu wal arba'un, kaidah yang ke-48. Al aslu istiwa'ul khawfi war raja fi qalbil mu'min illa idza iqtadatil maslahatu tarjiha ahadihima. Hukum asal para jemaah antara kita takut kepada Allah dengan berharap kepada Allah, hukum asalnya itu harus seimbang. Itu hukum asalnya. Antara al-khawf dan roja. Roja artinya berharap. Antara al-khawf takut dan roja, dan itu rukun ibadah, pilar ibadah jemaah. Ya. Hukum asalnya itu seimbang fi qalbil mu'min, pada hati seorang mukmin. Illa idza iqtadatil maslahah, kecuali kalau
ada tuntutan kemaslahatan, maka tarjih ahadihima, maka boleh atau bisa salah satunya lebih dominan. Jelas jemaah ya? Hukum asalnya bagaimana? Harus seimbang. Takut kita, harap kita seimbang. Wadzalika, mu'allif mengatakan, saya bacakan, wadzalika li'annal mu'min ya'budullaha bil khauf war raja, wa hiya allati 'abbara al-Qur'an anha bir raghbi war rahab. Karena seorang mukmin dalam beribadah kepada Allah adalah penggabungan antara takut dan harap. Dan itu yang diungkapkan oleh Al-Qur'an di surah Al-Anbiya ayat 90. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Ini sifat para nabi dan rasul jemaah. Di antara sifatnya mereka berdoa kepada kami dengan penuh raghaban, dengan penuh harap, wa rahaba dan takut, seimbang. Antara harap dan takut seimbang. Ayya'budunana, yakni mereka para nabi rasul beribadah kepada kami, kata Allah, dengan penuh harap dan rasa takut. Maka fala yu'badullah bil khaufi wahdah, maka tidak boleh Allah diibadahi hanya dengan kita menanamkan rasa takut saja, nggak boleh. Kenapa? Karena kalau ibadah dasarnya hanya takut saja jemaah, mujibun lil qunut min rahmatillah. Keburukannya adalah, akibatnya adalah seorang akan putus asa dari rahmat Allah. Dan inilah kaum Khawarij namanya. Jadi kaum Khawarij itu kaum yang putus asa dari rahmat Allah. Dia hanya mengedepankan rasa takut saja kepada Allah. Ya. Wala yu'badu, dan tidak boleh Allah diibadahi birroja'i wahdah, hanya dengan harap saja. Ya. Perhatikan konsekuensinya. Kalau ibadah hanya takut tok saja, apa konsekuensinya nanti? Apa akibatnya? Dia akan putus asa dari rahmat Allah, putus asa dari ampunan Allah, dari luasnya rahmat Allah. Disitulah kesesatan kaum Khawarij. Orang berbuat dosa langsung kafir sudah. Nggak ada lagi ampunan, nggak ada lagi luasnya rahmat Allah pada kamus mereka. Kafir. Di dunia diponis kafir, di akhirat diponis kekal di neraka katanya. Karena dasar mereka adalah al-khauf saja dalam beribadah. Yang kedua, jangan beribadah dasarnya hanya roja saja, hanya harap saja. Dan inilah ibadahnya kaum Murji'ah, roja saja. Apa efek kalau ibadah itu dasarnya roja? Li'annahum mujibun lil amni min makrillah. Efeknya dia akan merasa aman dari makar Allah, aman dari azab Allah. Yani percaya dirinya tingkat super tinggi mereka. Tenang. Makanya orang yang nyembah batu sekalipun, tenang saja, Allah Ghafurur Rahim, gitu loh jemaah. Dosa mau sekali berapapun tenang. Itu Murji'ah para jemaah. Maka fal wa'idiyah minal khawarij wal mu'tazilah abadullah bil khawfi faqat. Maka kaum wa'idiyah, siapa wa'idiyah? Khawarij dan mu'tazilah, mereka beribadah kepada Allah hanya dasarnya takut saja. Kenapa disebut wa'idiyah? Karena mereka hanya berpegang terhadap nas-nas, dalil-dalil syariat yang ancaman saja. Wa'idiyah. Nah, adapun maul Murji'ah, abadullah birroja'i faqat. Adapun orang-orang Murji'ah, mereka beribadah hanya mendasari dengan roja saja, harap. Ya. Oleh karena itu disebut Murji'ah, itu diambil, sebagian ulama mengatakan dari kata ar-roja. Yani mereka mendahulukan, mendominankan roja daripada takut secara mutlak. Mutlak. Kalau kita nanti ahli sunnah wal jamaah, kapan posisi roja lebih besar dan kapan posisi takut lebih besar, itu pun jika ada kemaslahatan. Namun hukum asalnya jemaah, sesuai kaidah al-aslu al-istiwa, hukum asalnya rata, sama antara al-khauf dan ar-roja. Nah,
Maka semua mereka yang dua kelompok ini, Khawarij dan Murji'ah, fadhallu fi ta'budatihim, sesat mereka dalam ibadah mereka. Nah, amma ibadatu ahli sunnah, adapun ibadahnya ahli sunnah, fahiya ibadatun mustaqimatun ala siratil mustaqim, maka mereka ibadahnya lurus di atas jalan yang lurus. Kenapa? Karena mereka menggabungkan fi ta'budatihim bainal khaufi war raja. Karena ahli sunnah menggabungkan antara khauf dan raja. Jelas ya jemaah? Taib. Sekarang pertanyaan, hal yumkin an nughalliba ahaduhuma? Apakah mungkin kita dominankan salah satu dari keduanya, dari khauf dan raja? Al jawab yajuz. Iya, boleh. Boleh, namun dengan syarat tadi, idza tadat, apabila maslahat menuntut untuk itu. Contoh jemaah. Misaluhu, contoh. Indal maut, ketika kematian datang, ketika detik-detik kita mau mati, saat seseorang sakit parah jemaah, ada tanda-tanda kematiannya. Pada orang seperti ini harus tanamkan roja lebih besar daripada takut kepada Allah. Jelas jemaah? Justru jangan sampai orang yang posisi seperti ini ditakut-takuti jemaah. Gak boleh. Ada orang mau mati, nampak. Justru kita besarkan hatinya. Berharaplah dengan rahmat Allah, ampunan Allah luas ya akhi. Allah Ghafurur Rahim. Jangan ditakuti, neraka loh, antum bentar lagi ini masuk alam kubur. Di kuburan munkar nakir nih dahsyat. Ente banyak dosa ya akhi, tobat ya akhi. Jangan gitu jemaah. Tanamkan. Makanya kata Nabi, la yamutanna ahadukum illa wa husninu billahi dhann. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali berbaik sangka kepada Allah. Jadi harus berbesar sangka, berbaik sangka dalam posisi demikian. Ya, sebaliknya contoh yang lain, ketika taubat dari dosa, ya, maka yang harus didahulukan ketika orang berbuat maksiat, jangan diiming-imingi. Tenang aja, Allah Ghafurur Rahim, ora apa-apa. Ojo saiki tobat wis kapan-kapan. Gua Allah Ghafurur Rahim, kadang nek tauhidmu api masih ora tobat, ya Allah ampuni kadang-kadang. Tenang. Lu malah orang ndak tobat-tobat jemaah. Justru kalau posisi demikian orang berbuat maksiat, nughallibul khauf. Dahulukan al khauf. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak, justru orang yang begitu juga ya dahulukan roja katanya. Karena jangan sampai dia berputus asa nanti dari ampunan Allah. Ya. Ala kulli hal dirinci, tergantung orangnya mana yang pas bagi orang ini. Apakah ditanamkan rasa takut atau ditanamkan harapnya? Tergantung karakter orangnya para jemaah. Nah, lalu contoh yang lain, ketika wufuri sihhati wal mal wal qurbil ma'siyah. Ketika orang sehat, kaya, banyak harta, atau orang mau jemaah ya, mau akan jatuh cenderung kepada maksiat. Kepada orang seperti ini apa yang harus didahulukan, didominankan adalah al-khauf. Orang yang mau bermaksiat. Kalau tadi orang yang mau bertobat, orang yang bertobat jemaah. Orang yang bertobat dahulukan roja, tapi orang yang mau berbuat maksiat tidak boleh. Tidak apa-apa, maksiat atau apa-apa wis gampang. Allah Ghafurur Rahim. Larang dia, jangan ya Allah adzabun syadid. Syadidul iqab. Ya, takut. Atau orang yang kaya banyak harta namun pelit, maka ancam dia dengan azab Allah, ancam dengan api neraka jahanam, ancam dengan kematian yang mendadak. Tanamkan takut. Nughallib janiba janiba al-khauf. Naam. Baik. Al-qaidah at-tasi'ah wal arba'un. Kaidah yang ke-49. Dukhulul jannah li ahli tauhid ibtidaiyun wa intiqaliyun. Ahlu tauhid pasti masuk surga
Ya, saya katakan pasti ya, walaupun di sini enggak pasti, cuma di sini maknanya demikian. Jadi katanya secara letterlet dari kaidah ini saya baca, ahlu tauhid masuk surga bisa jadi langsung, bisa jadi pindahan. Pindahan dari neraka. Makanya nanti ada penduduk surga itu ada dua kelompok. Ada mantan, ada bukan mantan. Ya, kita jangan sampai masuk surga mantan, ex narapidana jahanam. Jangan. Cuman pasti masuk surga. Nah, ini maksud dari kaidah jemaah. Jadi ibtidai maknanya antakunal jannah hiya awwalu durihim. Maksudnya masuk surga ibtidai, yakni maksudnya pertama kali dia langsung masuk surga. Adapun intiqal itu pindahan. Jadi ke surganya itu pindahan dari mana? Dari neraka para jemaah. Makanya kelak di hari kiamat, kelak jemaah ya. Mudah-mudahan jangan yang hadir di masjid ini, mudah-mudahan jangan. Kelak ada orang yang akhir jemaah sudah gosong di neraka jahanam, dia paling akhir keluar. Berarti kalau paling akhir keluar dari neraka, dia yang paling akhir apa? Kalau paling akhir keluar dari neraka, berarti dia yang paling akhir? Paling akhir masuk surganya. Ini mudah-mudahan jangan kita mudah-mudahan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Masuk surga di surga Firdaus insyaallah. Ya, taib jemaah. Jadi faman mata ala asli tauhid, rinciannya begini. Siapa yang masuk surga ibtidai dan siapa yang masuk surga intiqali. Ini rinciannya. Faman mata ala asli tauhid fasyadkhulul jannah. Maka siapa yang meninggal punya modal tauhid, maka dia pasti masuk surga, imma ibtidaan wa imma intiqalan. Bisa jadi langsung, bisa jadi tidak langsung tapi pindahan. Fayadkhulu ahlu tauhidil jannah ibtidaan idza ghafarallahu lahum kabairahum. Orang yang masuk surga langsung tanpa masuk neraka adalah mereka yang ahli tauhid yang dosa-dosa besarnya. Kenapa ngomong dosa besarnya? Yang dosa besarnya diampuni sudah oleh Allah. Kenapa ngomong dosa besar? Karena kalau dosa syirik jelas tidak diampuni. Bahkan dia mustahil masuk surga. Jelas jemaah? Innallaha la yaghfir an yushraka bihi. Makanya disebutkan dosa besarnya memang sudah diampuni oleh Allah. Idza matal 'abdu 'ala syai'in minha. Adapun kalau ada orang yang mati ahli tauhid tapi membawa dosa dan belum diampuni, maka fayadkhulul jannah intiqalan idza lam yatubillahu alaihi. Mati bawa dosa besar, maka dia harus masuk neraka, masuk surganya pindahan apabila Allah tidak mengampuni. Apabila Allah tidak mengampuninya. Maka jemaah, wallahil azim, kita jangan sibuk dengan amal saja, jangan. Karena kita pasti tidak lepas dari dosa. Tapi sibukan juga kita itu memohon ampun kepada Allah. Sibukan kita dalam hidup ini istighfar, memohon ampun kepada Allah. Karena hal yang paling hajat bagi kita ampunan Allah, rahmat Allah. Ya. Oleh karena itu, orang yang meninggal walaupun dosanya banyak, namun kalau dia mendapatkan ampunan Allah. Dan itu kadang-kadang kita lupa doa itu cuma. Doa itu kaum muslimin kalau minta rezeki saja, minta duit saja cuma. Minta sehat, enggak pernah minta ampun sama Allah. Bahkan harusnya dirutinkan sayyidul istighfar itu. Ya. Azan. Ya. Baik, azan dulu ya, sebentar setelah azan kita lanjut. Fadhal.
Jadi orang yang punya dosa besar tidak diampuni itu pasti masuk surga. Terus di mana fungsi mizan itu di mana nanti? Itu timbangan. Karena dosa besar kalau nggak diampuni, tapi kalau dia punya amal yang lebih besar dari itu, barangkali mizannya lebih banyak pahalanya, barangkali dia tidak masuk neraka. Coba tidak. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ada pertanyaan berkaitan dengan orang Islam, orang yang bertauhid, yang meninggal dunia membawa dosa besar yang belum ditobati, dan dia pun tidak mendapatkan ampunan Allah di akhirat, yakni harus disiksa sesuai dengan dosanya, walaupun nanti keluar dari neraka ketika sudah dibersihkan. Lalu pertanyaan, bagaimana dengan mizan? Kan amal orang itu ditimbang, mana yang berat antara amal baik dengan amal buruk. Ya jemaah ya. Maka justru mizan itu menunjukkan kalau ada orang yang timbangan kebaikannya lebih berat daripada timbangan keburukannya, maka dia orang yang selamat, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau ada timbangannya amal buruk lebih berat, maka hukum asalnya orang ini harus diazab di neraka. Namun terkadang Allah memberikan apa? Walaupun dosanya setumpuk. Bukankah ada hadis tentang 99 sijilat itu yang Allah bebaskan dengan sebab tauhidnya? Yani ada 99 buku catatan dosa jemaah. 99. Yang satu bukunya itu, catatan satu bukunya itu sejauh mata memandang, isinya seluruhnya dosa. Namun dia diselamatkan oleh Allah dengan sebab tauhidnya. Jadi ada yang timbangan amal buruknya lebih berat, namun tetap Allah ampuni sehingga masuk ke dalam surga.
Oleh karena itu timbangan justru tidak ada pengaruh, justru timbangan menunjukkan bahwa orang yang timbangan amal baiknya, faman thaqulat mawazinu fahuwa fi 'isyati radiyah wa amma man khafat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Cuman yang ringan timbangan baiknya ini berat amal buruknya, tetap terkadang Allah bisa jadi Allah siksa, bisa jadi Allah ampuni sesuai dengan kadar dosanya para jemaah. Nah, ini yang dimaksud dengan orang yang seperti itu, yang amal kebaikannya sedikit, banyak amal buruknya, di akhirat tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita bercerita tadi dalam kaidah ini bahwa kalau ada orang yang buat dosa besar, Allah tidak ampuni. Dosa besarnya karena kebanyakan. Banyak dia, dan kebetulan nasib dia nggak diampuni oleh Allah. Nah, di sini pentingnya minta ampunan kepada Allah. Seandainya kita dalam sehari minimal minta ampunan kepada Allah, bisa jadi di akhirat ada yang nyantol satu daripada orang yang tidak pernah minta ampun sama sekali kepada Allah. Ini pentingnya para jamaah. Kita manusia yang banyak dosa. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib, cukup ya insyaallah. Nah, yang lain? Taib. Insyaallah kita lanjut kaidah berikut. Pertemuan yang akan datang, ini kaidah yang penting, yaitu bahwa tahrim al-jannah, bahwa pengharaman kepada surga jika amalan bukan amalan kekufuran, maka haramnya itu sementara. Tapi kalau pengharaman terhadap surga dengan sebab amal-amal kekufuran, maka haramnya itu haram surga selamanya. Maka nanti kita jangan kaget kalau ada dalil yang disebutkan misalnya haram bau surga, haram surga, tidak cium bau surga, jangan dihukumi kafir. Jangan dihukumi kafir karena haram di situ haram sementara jika dosanya bukan dosa kekufuran. Contoh wanita yang kasiat ariyat, wanita yang berpakaian tapi telanjang, itu diharamkan surga. Ini bukan haram surga selamanya jemaah. Bukan haram surga selamanya, haram surga sementara. Nanti tetap masuk surga. Beda dengan haram surga jika ancaman itu kepada amalan-amalan kekufuran. Nah, ini kaidah insyaallah akan kita kaji pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.